Halo Sobat Buku, apa kabar? Kemampuan anak dalam mengkoordinasikan berbagai cara berpikir untuk menyelesaikan masalah dapat digunakan sebagai tolak ukur pertumbuhan kecerdasan. Hal ini berkaitan dengan perkembangan kognitif, di mana perkembangan kognitif yang baik menunjukkan perkembangan dari cara berpikir anak yang baik. Kali ini, buku baruku akan mereview 4 buah boardbook yang dapat digunakan orang tua dalam merangsang perkembangan kognitif si kecil. Buku apa sih? Yuk kita lihat. Ini dia bukunya, 4 buah boardbook dari serial Goyi Pipi, Yuk Mengenal. Boardbook setebal 20 halaman ini pertama kali dipublikasikan pada tahun 2017 oleh Potata Publishing di bawah Mizan Publishing. Buku serial Goyi Pipi ini harga satuannya 49.000. Belakangan ya banyak di sale ya, ada diskon. Semoga masih bisa menemukan satu buah buku ini dengan harga Rp35.000. Seperti apa bukunya? Yuk kita lihat. Buku pertama, Yuk Mengenal Huruf bersama Goyi dan Pipi. Penulis Irmalia Sutanto. Goyi dan Pipi memakan sebuah apel. Ternyata itu adalah apel ajaib. Apel ajaib membawa mereka masuk ke dunia ajaib. Halo Goyi dan Pipi, sapa angsa yang berenang di air. Agar bisa pulang, kalian harus mengumpulkan 5 huruf pertama dalam alfabet, kata ayam. Seekor anak anjing memberikan huruf pertama kepada Pipi, yaitu huruf A. A. Mereka terus berjalan hingga tiba di istana balon Raja Buaya. Kami membawakan buah apel untuk Raja Buaya, kata Goyi dan Pipi. Wah, terima kasih. Sebagai gantinya, ku beri kalian huruf B, kata Raja Buaya. Terima kasih Raja, kata Goyi dan Pipi gembira. Tiba-tiba, seekor capung terbang melintas dengan cepat memasuki sebuah cermin. Goyi dan Pipi mengikuti capung tersebut. Coklat! Teriak Goyi kegirangan. Rupanya capung itu membawa Goyi dan Pipi ke dunia coklat. Wah, ada yang muncul dari cangkir susu coklat. Ternyata itu huruf ketiga, yaitu huruf C. Goyi dan Pipi berjalan terus. Tiba-tiba mereka melihat seekor dinosaurus sedang menangis. Dino kenapa? Tanya Pipi. Donatku jatuh. Hiks, jawab dinosaurus malang itu. Ini, ku beri donatku untukmu Dino. Jangan sedih lagi ya, kata Goyi sambil tersenyum. Terima kasih, kata dinosaurus dengan gembira. Lalu, dinosaurus memberikan huruf keempat, yaitu huruf D. Tapi, tidak sengaja, dadu ajaib dinosaurus juga ikut terjatuh dan menunjukkan angka 4. Tada! Glunung. Angka 4. Dalam sekejap, Goyi dan Pipi tiba-tiba berada di punggung seekor elang. Burung elang membawa ember berisi emas. Ada huruf tergantung di ekor si elang. Wah, ada es krim, teriak Pipi gembira. Pipi suka es krim vanila. Kalau kamu suka es krim rasa apa?
dan Pipi berhasil mengumpulkan 5 huruf pertama dalam alfabet. Terima kasih semuanya sudah membantu kami, kata Goyi dan Pipi. Wah, semuanya membantu Goyi dan Pipi mengumpulkan 5 huruf pertama dalam alfabet. Yuk, bantu Goyi dan Pipi pulang ke rumah dengan cara membaca huruf-huruf di atas bersama orang tua kalian. Sebutkan juga binatang atau benda yang bersesuaian dengan huruf-huruf itu ya. A, anjing. A, ayam. B, bola. B, bebek. C, coklat. C, capung. D, dinosaurus. D, dadu. Drum. E, elang. Ember. Emas. A, B, C, D, E. Mana huruf-huruf kita, Pipi? Teriak Goyi. Huruf-huruf apa, Goyi? Tanya Pipi. Rupanya Goyi tadi sedang bermimpi. Yuk kita bantu sebutkan huruf-huruf apa saja yang ada di kamar Goyi kepada orang tuamu. Dengan kedua mataku yang indah, aku melihat huruf B. Dengan kedua mataku yang indah, aku melihat huruf C. Begitu seterusnya. Dalam buku serial Yuk Mengenal Huruf bersama Goyi Pipi, di halaman terakhir, kita bisa belajar mengenalkan 5 huruf pertama ya, dengan menulis. Buku selanjutnya, Yuk Mengenal Angka bersama Goyi dan Pipi. Penulis Adi Satria, ilustrasi Irmalia Sutanto dan Mutiara Anissa. Seperti apa bukunya? Yuk kita lihat. Goyi dan Pipi melihat satu bangku. Wah, bangkunya panjang. Ayo, kita duduk di sana, kata Goyi. Goyi dan Pipi berbagi 2 kura-kura. Goyi 1, Pipi 1, kata Pipi. Terima kasih, Pipi, kata Goyi. Tiba-tiba, duk, 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 bum, 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 datang 3 naga. Hai Goyi, hai Pipi. Hai naga, kata Goyi dan Pipi. 1, 2, 3. Naganya ada 3. Goyi bawa kura-kura. Kalian bawa apa? Ini. Ada 4 donat, 5 delima, dan 6 jam. Kring, 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 kring. Lewat 7 sepeda kayu yang dikendarai oleh 8 macan. Wah, dah. Mereka mau kemana ya? Hati-hati di jalan, kata Goyi. Ramai sekali. Lihat, ada 9 orang utan. Semua melambaikan tangan. Halo, hai. Wah, ini juga ramai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 ternyata orang utannya. Oh, bayi orang utan muncul dari punggung ibunya. Selesai. Ya. Di sini kita bisa mengajak si kecil mengerjakan semacam lembar kuis ya. Di sini diajak untuk berhitung bersama ya. Ada bebek, naga, kursi, macan, burung, donat, pohon, orang tua, bunga, dan balon. Ada berapa bebeknya? 1, 2, 3, 4. Ada 4 ekor bebek. Kita bisa menuliskan angka 4 di tabel kolom bebek.
Di halaman selanjutnya ada pengenalan cara menulis angka 1 hingga 10 beserta pertanyaan menghubungkan benda sesuai dengan jumlahnya. Ada gambar semangka, semangkanya ada dua, mana angka 2? Ditarik garis. Ya, itu sekaligus menstimulasi aspek motorik anak ya, khususnya motorik halus. Buku selanjutnya, Yuk Mengenal Bentuk bersama Goyi dan Pipi. Penulis Irmalia Sutanto. Halo, namaku Goyi. Semua punya bentuk seperti baju, buku, dan seperti pensil. Goyi juga punya bentuk loh. Ayo menggambar Goyi bersama ibu atau ayahmu. Garis putus-putus dapat digambar menggunakan spidol tidak permanen. Dan bisa dihapus lagi menggunakan tisu basah ya. Kepalaku bentuknya oval. Ya, oval seperti sendok. Jam Goyi bentuknya oval. Sabun juga oval. Dan cermin Goyi bentuknya oval. Pipiku bulat di sebelah kiri dan kanan. Bentuknya lingkaran bukan oval. Lingkaran tidak berawal dan tidak berujung. Lingkaran seperti piring Goyi, lingkaran seperti telur, donat bentuknya juga lingkaran. Nyam, 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 nyam. Gigiku bentuknya segitiga. Segitiga punya 3 sisi. Segitiga seperti wortel kesukaan Pipi. Topi Goyi bentuknya juga segitiga. Sama seperti semangka kesukaan Goyi. Kamu suka makan semangka? Di pitaku ada bentuk persegi. Persegi memiliki 4 sisi yang sama panjang. Persegi seperti jendela rumah. Wah, bantal Goyi juga persegi. Goyi mendapatkan kado. Kado ini bentuknya juga persegi. Wah, apa ya isinya? Berikan benda di sekitarmu yang bentuknya persegi pada ayah atau ibu. Lalu ada 2 segitiga di pitaku. Tada! Jangan lupa tambahkan rambutku ya. Goyi membuka kado tersebut. Kado Goyi bentuknya apa ya? Persegi. Kado Goyi bentuknya persegi. Coba tebak apa ya isinya kado Goyi? Hore, ternyata Goyi dapat baju baru. Wah, coba tunjukkan pada ayah atau ibu benda yang bentuknya segitiga, persegi, lingkaran, dan oval. Oh, segitiga, topi Goyi, persegi, jendela kamar Goyi, lingkaran, bola Goyi, dan oval, jam Goyi. Goyi, main keluar yuk, ajak Pipi. Teman Goyi datang mengajak main keluar. Goyi dan Pipi bermain bersama dengan sangat gembira. Tunjukkan pada ayah atau ibu benda yang bentuknya segitiga, persegi, lingkaran, dan oval. Coba ditunjuk benda-benda tersebut. Selesai. Di buku ini juga kita ada permainan mencocokkan ya, menghubungkan benda sesuai dengan bentuknya. Di sini bisa mengajak si kecil sekalian mengasah ya pemahaman ia tentang cerita yang tadi dibacakan. Lalu ada juga menebalkan garis putus-putus terhadap bentuk-bentuk yang ada dalam cerita ini gitu. Di sini ada lagi games menempelkan gambar sesuai dengan bentuknya. Jadi nanti ada bonusnya kertas gitu ya, atau kita gunakan kertas warna sendiri dan menggambar bentuk-bentuk ini agar si kecil dapat menempelkannya di bukunya. Selesai. Selanjutnya, buku terakhir dari seri Yuk Mengenal Bersama Goyi dan Pipi, Yuk Mengenal Warna Bersama Goyi dan Pipi. Penulis Irmalia Sutanto. Hari ini Goyi dan Pipi pergi ke pasar sayur dan buah. Wah, warna-warni, kata Goyi. Goyi dan Pipi membeli buah apel. Apel ini berwarna merah. Tomat ini juga merah, Pipi,
kata Goi. Pita Goi juga merah ya? Pipi, Goi mau pisang, teriak Goi dengan gembira. Pisang warnanya kuning, seperti buah nanas, warnanya juga kuning. Coba berikan pada ibumu benda-benda sekitarmu yang warnanya kuning. Bisa? Lalu Goi menunjuk ke sebuah tenda dan bertanya, kalau itu warnanya apa, Pipi? Itu warnanya biru, Goi, kata Pipi. Biru seperti langit. Bunga itu juga berwarna biru. Ibu penjual juga bajunya berwarna biru ya. Pipi membeli wortel kesukaannya. Wortel Pipi berwarna jingga. Jingga seperti jeruk favorit Goi. Lalu Pipi membeli sayur. Sayurnya berwarna hijau. Hijau seperti daun dan rumput. Goi melihat kucing berwarna hitam. Hitam seperti roda sepeda itu. Ada yang putih juga, Goi, kata Pipi. Wah, putih seperti awan. Awan adanya di langit. Ada burung. Burung kecil ini juga berwarna putih. Lalu Goi dan Pipi melihat tas belanja seorang ibu terjatuh. Isinya berhamburan. Goi dan Pipi segera membantu ibu tersebut dengan senang hati. Wah, terima kasih, kata ibu tersebut. Bisakah kamu sebutkan warna apa saja yang keluar dari tas ibu tersebut? Ada warna kuning, ada warna jingga, ada warna hijau, ada warna merah juga. Goi dan Pipi sudah selesai berbelanja. Terima kasih Bapak dan Ibu penjual. Sampai jumpa, ucap Goi dan Pipi. Mereka selesai berbelanja. Selesai juga ceritanya. Ya, di dalam buku serial Yuk Mengenal Warna banyak ya kegiatan penunjukan warna-warna yang sesuai gini. Ini warna apa? Merah. Ini warna apa? Jingga sambil menunjuk. Yang mana ya yang warnanya sama dengan warna ini warnanya merah. Tunjuk yang mana ya yang sama dengan warna ini warnanya jingga, ditunjuk gitu. Ketika membacakan buku-buku seperti ini, kita juga bisa sekaligus melihat ya apakah si kecil memiliki kelainan buta warna bawaan atau tidak gitu. Itu dia tadi keempat board book dari serial Goi Pipi Yuk Mengenal. Untuk serial ini menurut saya sangat recommended ya, direkomendasikan sekali untuk anak-anak usia dini. Kita bisa sekaligus mengasah perkembangan kognitifnya, bahasanya, motoriknya ya melalui aktivitas-aktivitas yang dilakukan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dalam buku ini. Itu dia tadi review dari buku baruku. Sampai jumpa di review buku baruku selanjutnya. Dah.